Baiklah, Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inta Restina, selaku pewawancara pertama. Dengan informan Bapak, Dr. Jafar Malau MPD. Baiklah Pak, di sini saya ingin bertanya pada pertanyaan pertama. Dari perspektif Bapak sebagai Raja Parhata, apa sih arti ulos dalam kegiatan tersebut? Dalam kegiatan pernikahan sesuai dengan judul tadi. Ulos itu melambangkan restu daripada parboru, artinya pihak perempuan lah, ya. Restu dan doa serta harapan. Kita sebagai umat beragama tentu doa itu disampaikan kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, dengan pengharapan apa yang dicita-citakan dan diinginkan oleh kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan, kiranya dapat dikabulkan Tuhan. Jadi ulos itu adalah sebagai lambang atau simbol secara resmi, ya, yang diakui baik di kalangan adat Batak, bahkan di seluruh dunia diakui itu, walaupun dia sebagai simbol, tapi itulah ketulusan daripada dukungan, doa dan restu atas pemberkatan pernikahan antara anak pihak laki-laki dan boru dari pihak perempuan. Itulah perspektif saya tentang ulos. Jadi dia itu sangat kuat akan simbol dan juga memiliki arti yang sangat khusus seperti itu ya Pak. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, dalam pesta pernikahan adat Batak, Bapak, bagaimana peran ulos pada pesta pernikahan tersebut? Peran ulos ini ya, kita ada membedakan, ada ulos yang pertama nanti diserahkan oleh pihak perempuan kepada orang tua daripada pengantin laki-laki. Itu namanya ulos pansamut, ulos pasamut namanya. Jadi ulos itu juga menyatakan bahwasanya mulai saat ini kita adalah keluarga kandung. Kami pihak hula-hula dan kalian pihak parboru, pihak pamuruan, pihak pamuruan itu. Jadi disampaikan juga itu, langsung diuloskan itu kepada orang tua laki-laki, kan, disertai doanya itu selalu supaya mereka dapat menerima anak perempuan itu yang menjadi menantu mereka sebagai anak mereka sendiri. Nah, dan juga mengharapkan doa supaya mereka mulai saat itu dan seterusnya selalu rukun dan damai, baik orang tua maupun kedua mempelai itu. Jadi intinya ketulusan juga namanya. Kemudian ulos yang kedua nanti langsung disampaikan kepada kedua mempelai, kepada pengantin. Jadi yang menguloskan itu juga orang tua daripada perempuan menguloskan itu. Jadi untuk anak perempuan, untuk pengantin ini, ulos itu sebagai simbol dan lambang pengharapan doa daripada orang tua si perempuan ini, kiranya mereka dikaruniai Tuhan anak merboru, ada anak-anaknya. Jadi dan mereka tetap seiring sejalan di dalam rumah tangganya. Jangan sampai ada perdebatan. Dan tadi kepada pihak orang tua yang diberikan ulos pasang tadi, itu diharapkan disertai doa supaya mereka juga nanti sehat-sehat panjang umur sampai saumah tua namanya itu. Kalau dia dalam orang Batak sampai saumah tua diiringi oleh anak dan cucu. Itulah lambang ulos dan doa. Jadi kepada si pengantin ini mengharapkan supaya mereka juga rumah tangganya rukun dan damai dan juga diberikan Tuhan kedua. Terus ulos
yang ketiga, ulos yang ketiga nanti disampaikan juga kepada laki-laki adiknya pengantin ini. Itu udah lain juga maknanya, itu nggak sama lagi maknanya kan. Terus nanti ada juga ulus dikasih kepada itonya pengantin laki-laki ini. Jadi itu namanya ulus kepada si Manggokon kalau kepada laki-laki adiknya pengantin. Tapi kalau si pada si perempuan ulus apang, sibut tiapang namanya, ulus sibut tiapang. Terus nanti habis itu kepada pengantin tadi kan sudah dikasih ulos, nanti ada juga mandar. Tahu mandar kan sarung? Sarung diurus nanti kemari. Maksudnya kalau pas ketika ada Batak, ini akan dipakai si laki-laki nanti ini kalau ada pesta gula-gulanya itu dipakainya ini supaya sopan lah gitu. Jadi dia sebagai parpogas. Jadi kalau pada pengantin laki-laki dikasih nanti itulah mandar. Tapi tadi secara kepada mereka berdua dikasih ulos. Itu ulos burung nama, ulos hela, ulos hela. Jadi dia itu memiliki arti yang sangat baik dan memiliki arti yang sangat mendalam Pak, kalau bisa kita katakan ya Pak. Yeah. Juga doa yang sangat tulus diberikan atas terikatnya kalau bahasanya dua keluarga menjadi satu keluarga seperti itu. Mungkin sekian dari saya Pak, akan dilanjutkan oleh teman saya Sarah. Terima kasih. Tekan nanti ya, mana biar aku. Hah? Iya, tekan aja itunya. Ulus yang dipakai untuk dipakai siapa? Itu kan harus jelas. Yang memakai ulus ini siapa sekarang? Apakah yang orang tuanya yang berpesta itu, atau itu harus jelas. Yang dipakai oleh siapa? Pihak laki-laki. Oh, yang dipakai pengantin. Baik. Kalau ulus yang dikasih orang tua kepada pengantin, ya, ulus hela itu biasanya ulus regi hotak. Iya, ulus regi hotak. Jadi habis itu nanti dikasihlah sapi yang saya minta di mandar atau sarung. Jadi apa lagi? Lalu Pak, apakah ada perbedaan cara penggunaan ulus pada pesta pernikahan zaman dulu dengan yang sekarang? Apakah ada perbedaannya? Penggunaannya ya? Baik. Tapi kalau tadi yang saya katakan itu ulus regi hotak, sebagai ulus hela. Tapi di beberapa daerah ada juga bukan ulus regi hotak dikasih kepada pengantin, tapi ulus sadung. Jadi kalau ulus sadung ini secara umum dikenal itu ulus yang secara umum dikhususkan untuk sebenarnya untuk perempuan. Jadi kalau ulus regi hotak tadi, kalau ada tampil adat di mana-mana laki-laki yang biasanya memakai itu. Tapi kalau ulus regi hotak, ulus sadung itu yang biasa memakai itu kalau ada acara adat perempuan. Tapi ada di beberapa daerah ada juga yang dikasih ulus sama ulus hela, itu namanya ulus hela, tapi ulus ini ulus sadung. Paham maksudnya? Nggak ngerti, kurang pahamnya. Kalau ulus sadung ini umumnya menonjolkan
yang menunjukkan ya saya katakan ya, kasih yang memberikan ini, yang memberikan ulos ini ditujukan kepada dia. Boleh mengertikan. Tapi kalau ulos Raji Hotam ini menunjukkan atau melambangkan kasih sayangnya itu yang tulis itu kepada senangnya laki-laki. Nah, jadi nggak bisa kita bedakan kenapa begini, kenapa tidak bisa. Karena apa? Karena mereka dua tetapi sudah satu. Nah, yang dua orang sudah menjadi satu. Jadi makanya nggak ada dipersoalkan itu, nggak diperdebatkan. Kalaupun sabung ini yang dikasih orang tuanya, dikasih pihak perempuan kepada pengantin, nggak ada yang mempermasalahkan. Kalaupun dari orang, tidak ada yang memperdebatkan. Tapi saya hanya menjelaskan kalau ulos sabung itu menunjukkan atau menyatakan yang seharusnya memakai itu adalah perempuan. Itu kalau sabung ya. Makanya mahal itu orang kalau sabung sipiro gitu. Jadi kalau ulos yang termahal di orang Batak itu lagi orang itu tidak. Jadi itu menunjukkan melambangkan doa kita itu jadi satu, tapi sebenarnya terfokus kepada laki-laki. Gitu. Artinya gini, saya menentukan, saya menguluskan pengharapan saya itu dengan ulus Raji Hotam ini, menantu saya ini bisalah meniru, menjadi tiruan, menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi bagaimana pun ceritanya, menantu yang laki-laki inilah yang menjadi kepala rumah tangga kan itu kan. Nah, tapi ada juga kalau sabung ini yang diuluskan itu bermohon kepada Tuhan dan menyatakan memohon itu supaya anaknya yang perempuan ini bisa menjadi seorang ibu yang baik, yang teladan, yang apa gitulah. Jadi doa itu juga nih melambangkan doa. Jadi nggak dipermasalahkan orang. Kenapa hari itu ya anaknya yang hari itu di sana urus lagi orang dikasih. Kenapa yang kenapa urus saya? Misalkan adalah dua anaknya perempuan, ya kan? Ketika si Sarah menikah, urus Raji Hotam yang dikasih orang tuanya, dikasih sama makan. Terus menikahlah contohnya yang Burtu inginkan. Ini orang ini saudara tadi. Rupanya Zarum dikasih, nggak masalah. Walaupun berbeda, tapi masing-masing punya arti dan makna tersendiri. Jadi artinya itu dua orang, satu laki satu perempuan sudah menjadi satu. Makanya yang saya itu udah yang pertama. Dan biasanya itu setelah diuruskan itu diikat ujungnya ini, diikat kalau pernah kita lihat itu. Jadi kadang-kadang orang bisa berkata begitu kan, supaya itu lebih melambangkan supaya mereka itu diikat oleh kasih. Kalau perbedaan zaman dulu itu lebihnya pakai yang ulus dan Hotam. Tapi sekarang beberapa daerah ulus dan Hotam. Tapi secara perspektif makna menurut Bapak sebagai Raja Harta maknanya sama aja. Walaupun si ulus dan Hotam itu laki-laki, si ulus dan itu perempuan, tapi mereka kan sudah menjadi satu kesatuan. Jadi sama aja gitu. Jadi kalau perbedaannya sebenarnya nggak ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang, nggak ada. Tetapnya itu namanya ulus hela. Cuman yang berbeda itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang memberikan ulus sadum, ada yang memberikan ulus Raji Hotam. Itu aja perbedaannya. Nggak ada perbedaan sampai sekarang nggak ada perbedaan, nggak dipersoalkan. Selanjutnya Pak dilanjutkan wawancara. Perkenalkan Pak, nama saya Estiana Lumbertobi dari Jurusan Pendidikan Sejarah. Saya ingin bertanya tentang dari perspektif Bapak sebagai Raja Perhata, kenapa ulus tetap dipertahankan sampai sekarang dalam pesta pernikahan dan tertentu? Oh ya, terima kasih. Estiana tadi ya. Esriana. Esriana. Kenapa ulus tetap dipertahankan dalam
Jadi kalau menurut saya sebagai orang Batak dan ada perhatian daripada Toba, karena ada umpasa oknum kita si julu-julu itu ini oknum yang sejak dahulu ya, ada dibuat umpasa seperti ini. Kita si julu-julu itu martukon siada gundi. Tapi nukani kita dapat julu dengan mai tapi biru kita siada gundi. Artinya kita ini adalah sebagai generasi penerus. Kita adalah keturunan oknum kita, keturunan nenek moyang kita. Jadi Ulos Batak ini sejak mulai saya kenal, digunakan mulai saya mengerti adat Batak, tidak pernah dipermasalahkan sampai sekarang. Kalau di tengah-tengah orang Batak yang melakukan adat Batak, ada juga orang Batak tidak melaksanakan adat Batak sesuai dengan ajaran agama mereka. Mungkin ada ajaran agama sekarang ini. Nanti kita tidak ada kaitannya sebenarnya dengan ya, tapi ada tidak menggunakan dan sangat anti kepada Ulos Batak. Ada yang kalian tahu informasinya itu? Ada. Belum ada pergolakan soal boleh masuk sekolah. Maksud saya ada sekte agama orang Batak juga, tapi tidak bisa menggunakan Ulos Batak. Contoh yang meninggal pun kalau kita datang melihat situ nggak boleh, kita aja pun yang datang nggak boleh pakai Ulos Batak. Mereka itu termasuk katanya termasuk karismatik. Tapi karismatik pun semuanya nggak semua begitu, hanya beberapa lagi yang banyak karismatik melaksanakannya ada. Jadi kalau Ulos Batak itu sampai sekarang kalau di tengah-tengah orang Batak yang melaksanakan adat istiadat walaupun di orang Kristen nggak ada masalah sampai sekarang. Jadi itulah sebabnya tadi yang kamu tanya itu yang saya tahu sampai sekarang tidak ada yang bermasalah tentang Ulos. Karena tadi saya katakan dari sejak semula karena Ulos itu adalah melambangkan restu, doa, pengharapan. Jadi kenapa tidak ada alasan orang untuk mempermasalahkan Ulos itu atau melarang Ulos. Jadi kalau mereka ada yang mengatakan itu kan hasil pekerjaan manusia, makanya sih mesti diagung-agungkan. Nah itulah alasan sekte. Sehingga jadi ada dua pertanyaan. Saya mau bertanya sama mereka kalau pas ketemu itu yang Anda pakai pekerjaan manusia apa? Tangan manusia kan? Iya. Apa bedanya? Jadi kenapa Anda pakai? Jadi kalau Anda ke gereja pakai baju, pakai. Kenapa Anda pakai itu? Ngapain Anda mau memuji Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, bersyukur dengan Tuhan tadi memakai tangan manusia? Karena alasannya, karena itu kerjaan tangan orang Ulos itu. Ini nggak boleh dipakai bertemu dengan Tuhan. Jadi saya kaitkan dengan pakaiannya. Jadi alasan ketidaksukaan kami itu nggak ada dasarnya gitu. Nggak ada. Kalau kami boleh tahu seperti apa ya yang menolak? Yang pertama ada istiadat yang tidak mau mengurus firman yang mengatakan saksi Yehova. Saksi yang Saksi Yehova. Itulah yang paling parah. Itu mereka itu bukan hanya bisa membayar pajak pun mereka tidak perlu, KTP pun tidak perlu, nggak perlu, mengangkat bendera aja nggak bisa. Tapi banyak yang nggak tahu.
bisa, nggak mau bapak bendera. Nyanyi lagu kebangsaan dulu. Apalagi menyanyikan kebangsaan. Nggak bisa. Jadi sampai sekarang tidak ada yang menjadi masalah dengan Gus Bak, kecuali yang tadi yang saya bilang itu. Yang tidak mau melaksanakan. Iya, hanya mereka. Jadi kalau misalkan untuk Bapak sebagai Raja Barharta, kenapa ulos ini ada ya karena inilah ajaran leluhur kita, Iya. inilah identitas kita sebagai Betul. orang Batak. Ya, kalau nggak ada ulos, apalagi identitas kita. Semua Pak di pertanyaan terakhir. Iya. Sekarang banyak ulus yang ditenun dengan mesin, nggak lagi ditenun dengan manual. Iya. Seperti dulu, menurut Bapak, apakah itu mempengaruhi makna ulus dalam adat? Baik. Kalau masalah yang mengerjakan ulus itu atau membuat ulus itu mesin dengan tangan langsung atau manual, kalau menurut saya tidak jadi mengurangi makna, tidak mengganti makna dari ulus itu. Karena selama coraknya tetap seperti benang yang digunakan sama, coraknya pun sama dengan, katakanlah kalau sebagai orang tadi mengenai mesin yang buatan tangan, sudah pasti yang buatan tangan ini yang mahal, pasti mahal karena mengerjakannya manual kan. Nah, yang buatan mesin lebih murah harganya dan cepat. Tapi kalau menurut saya dua itu sangat berharga. Alasan yang buatan mesin ini, kalau ada contohnya luar negeri kan sudah sama nyuruh kita ini ke luar negeri kemana-mana kan seluruh dunia. Kami perlu dulu 100.000 lembar ulos dalam minggu ini lain. Coba kalau mengerjakan tangan ini cuma sampai 100.000. Seluruh Indonesia saya rasa mengerjakan 100.000 tidak dapat dalam seminggu. Belum tentu dapat karena benangnya pun mengerjakan sangat unik. Jadi kalau sudah mesin, artinya kita sebagai bangsa yang bercita-cita ingin maju dan bisa bersaing di dunia internasional dari segi ekonomi kan inilah peningkatan ekonomi kita yang adanya mesin ini. Kalau mengharapkan yang tangan ini saja itu cuma datang nanti sudah bertemu akan anaknya di kampung segala macam. Ini mesin pabrik kan. Jadi tidak mengurangi makna. Selama kita yang menyerahkan ulos ini, yang menggunakan ulos ini, keinginan kita itu dan doa serta pengharapan kita kepada Tuhan dari hati kita yang tulus. Bagaimana kita mengasihi anak kita yang menjalani proses membentuk rumah tangga yang baru ini, bagaimana ketulusan hati kita, itulah doa dan harapan kita, itulah yang terjadi, yang kita harapkan di Kabupaten pun melalui penyerahan ulos. Sementara ulosnya, apakah buatan mesin, apakah buatan tangan, tidak masalah. Sudah jelas kan? Maknanya itu yang tetap. Tidak masalah mengenai ulos itu, apakah buatan mesin, apa pokoknya kita dalam menyerahkan ulos ini bagaimana kita, bagaimana itu, jadi nggak ada masalahnya, nggak jadi berubah maknanya karena buatan mesin, karena yang buatan tangan. Sebagai Raja Barharta melihat evolusi pembuatan ulos dengan mesin ini malah menyambut baik gitu. Kalau saya sangat bangga. Karena dengan itu kita orang Batak bisa mengekspansi bahkan ulos itu ke negara-negara lain. Betul. Dan menciptakan sistem ekonomi yang baru untuk sekalian memperkenalkan budaya kita dan mendapat pemasukan juga dari sana dalam kesini itu. Dan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Coba, kalau misalkan ada mesin membuat pabrik ulos itu, pekerjaannya udah berapa ratus orang di situ. Jadi kalau sementara yang hanya mengerjakan ini, mengerjakan ulos seragi hotang itu, satu hanya seminggu,
seminggu hanya satu yang dapat. Kalau ulus yang harganya jutaan itu loh. Nah, sementara kalau ini yang dipertahankan coba lah. Berapa lama nanti kalau dijual ini baru laku ini? Coba. Apakah semua orang sanggup beri ulus satu selembar ulus 5 juta? Itu. Jadi kalau ada yang bukan mesin, mungkin kalau bukan mesin ini bisa 500.000. Bayangkan. Jadi dengan adanya mesin ini kan mengurangi uang yang lebih mengurangi tenaga dan manusia tidak lelah lagi, tidak selelah kita mengerjakan. Iya. Dan juga waktunya efisien. Iya. Dan bisa menekan harga yang misalkan kau pakai tangan 5 juta, pakai mesin bisa 500 juta. Bisa digapai kalangan masyarakat. Bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kalau yang mesti urus yang manual ini tadi 5 juta menengah ke atas. Jadi nanti nggak semua orang bisa berpesta jadi. Kan? Baik Pak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari SD. Nah, sekarang saya lanjutkan dari saya Ijazah Samping Kasiwan. Dan di sini saya akan bertanya yang pertama dari perspektif Bapak sebagai Raja Karata, apakah generasi muda sekarang masih memahami makna ulos, terutama dalam konteks kita ini ada pernikahan? Gimana pandangan Bapak sebagai Raja Karata melihat generasi muda? Ya, terima kasih Ija. Kalau menurut perspektif saya sebagai orang tua di tengah orang barat dan sebagai Raja Karata, sudah sangat-sangat kurang. Jangankan pemahaman, minat saja pun kurang dari orang-orang itu sekarang. Dan satu bukti yang nyata saya lihat di lapangan, sekarang ini bisa dihitung dengan jari tangan kita ini ada 10 ya. Belum sampai jari tangan saya ini. Yang saya perhatikan yang ada orang muda menjadi kata orang. Itulah bukti yang saya lihat. Artinya kalau ada anak masa sekarang ini katakan sudah berumur 30 tahun mau berumah tangga, di sini tentang air enggak, pokoknya urusan bapak itu. Nah, itu yang sekarang ini. Jadi kalau misalkan dia sudah punya anak, sudah berumah tangga dia, terus beberapa 10 tahun kemudian sudah ada anaknya 2 atau 3, lalu diajak orang tua ini, nah, sudah kamu apa ya, masuk di anggota marga kita ya, jangan di rumah anak. Ini hal-hal seperti ini yang terjadi karena pekerjaan, alasan ngurus anak, alasan sibuk, alasan yang terutama yang banyak buat alasan ini, keluarga-keluarga yang muda itu tidak ada biaya, tidak sanggup mengikuti adat istiadat ini. Kalau ada pesta ada begitu, dengan alasan dari mana biaya kami. Padahal kalau kami seperti saya berpikir kami juga dulu sebagai sama-sama guru dengan ibu di rumah ini, kami karunia Tuhan anak 5, 3 laki 2 perempuan, mulai berumah tangga itu kan nggak terus 5 anak, 1,5 tahun atau 2 tahun kemudian tambah 2 kan gitu kan. Tapi iya bisanya kami lalu, bisanya kami tetap mengikuti adat istiadat. Bahkan di pengumuman harga sirat di perbosan ini, saya bendahara selama kurang lebih 25 tahun. Sebagai ketua pengumuman Malau di perbosan ini, saya menjabat 20 tahun. Bahkan saya sebagai sintua di Agama Mertoba ini 37 tahun. Sebagai PNS saya 38 tahun. Sebagai dosen saya 20 tahun. Gak tahu lagi saya. Kalau dihitung-hitung semua pengabdian saya sudah lebih 100 tahun. Tapi umur saya sekarang
tahun baru jalan 67. Iya. Lain lagi nanti kalau saya ceritakan saya kemen-men. Terus yang Juli 78 kemudian mengeringi nanti si kota kalau datang mereka suruh dari kota Silo, dari rumah-rumah, dari kondisi mereka putar tentang Estaurina, mereka kontestar, sudah saya yang ingin mereka ini harus ke daerah kita. Saya lihat kita. Itulah. Jadi artinya hidup ini Tuhan yang semua merencanakan memberikan jalan kepada kita. Kita nggak merencanakan. Itu terang seperti kita ini nggak tahu saya kok bisa pindah kemarin. Kan belum saya lantai kan. Sebelum kamu datang ke sini sudah ada mahasiswa dari USU kemarin 3 orang. Ada dari Mensen juga. Padahal saya ini bukan orang terkenal. Jadi yang mau ditanya tadi apa tadi? Gimana karena wafat di generasi Oh iya itu ya, biar saya perhatikan saya. Jadi kalau orang-orang muda sekarang ini lebih banyak mereka mudah sekali terkontaminasi dengan masalah pekerjaan, kemudian masalah politik. Masalah pekerjaan dan masalah politik yang semuanya memang berkaitan dengan keluarga, bagaimana mengembangkan memajukan kehidupan keluarga kan itu sebenarnya. Cuman kalau mengenai budaya, mengenai adat istiadat ini kita juga saya hitung belum bisa pun, paling ada saya pernah saya hitung di Siantar ini baru 5. Kadang-kadang itu pun yang sudah berusia 50 tahun. yang muda-muda belum mau. Jadi menurut Bapak sebagai Raja Perhata melihat generasi muda ini udah kurang paham soal makna ulos, kurang juga mau mengembangkan adat dengan beberapa alasan yang tadi ditekankan juga menganggap kalau berkembang dalam adat itu biayanya mahal. Biayanya mahal, baru ada faktor keluarga juga sama terpolitik juga. Jadi maunya yang biasa-biasa aja gitu. Adat kayak udahlah, bukan sesuatu yang harus ditekankan lagi. Iya, jadi kalau menurut yang saya amati, orang-orang muda sekarang ini berpikir mengenai adat istiadat ini urusan orang-orang yang sudah ya gitu. Jadi alasan mereka, saya nanti mau ngomong saya, mau bicara saya disuruh ada acara di rumah, kamu lagi dulu yang jangan. Nggak bisa pasang bilang pasang nggak tahu badannya. Jadi banyak memang tantangan yang harus dihadapi untuk menjadi Raja Perhata. Kalau memang tidak kuasainya macam mana? Ini seperti kita sekarang ini. Ya, kalau saya memang yang menguasai macam mana saya mau menerangkan kemudian. Jadi anak-anak yang generasi muda sekarang pun sepertinya mengandalkan orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya nggak bisa, nanti pakciknya atau bapak budanya, lagi tulangnya, yang sudah itu dari itu. Alhasil yang pernah saya temukan dari pengamatan saya, ini tentang berdua. Ini ada kaitannya kemarin tentang berdua. Ketika bapak saya dan saya datang ke tempat itu, ada acara kebaktian pertanyaan. Jadi diunjuklah seorang ibu. Dia waktu itu masih muda. Kamu dah memimpin dua nanti ya? Janganlah saya, abang masih muda.
Enggak, kan ada yang lebih tua. Bingung, jadi karena nggak mau, karena dia masih merasa muda, ada yang tua itu jadi. Kemudian sesuai dengan perjalanan waktu, bapak saya sudah semakin tua, saya jadi tua. Setelah saya jadi tua datang, saya ke tempat itu juga, saya kenal ibu itu, dia sudah tua juga, sudah makin tua kan. Lalu kamu dan nanti berdua ya, janganlah yang muda-muda masih ada, masa kan kalau yang orang yang tua itu macam kami ada. Jadi kapan dia mau bisa terjun? Waktu muda dia sudah saya kenal, nggak mau berdua. Setelah tua juga mengelak kepada yang muda lah. Kira-kira begitulah yang terjadi tentang tadi Raja Parhata itu. Dan untuk menguasai adat istiadat itu selalu mengandalkan adanya begitu. Jadi yang muda ini waktu mudanya ngasih ke yang tua. Ya. Udah dia tua dikasihnya ke yang muda. Iya, kayak muda. Mengelak terus dia. Gak mau dia mau ke anak. Itulah hasil pengamatan saya dan memang terbukti. Jadi ketika saya berbicara jadi pembicara di suatu pertemuan, saya singgung itu, tertawa semua. Kok bisa itu? Kalau generasi muda kurang itu, dan harapan Bapak sebagai Raja Parhata, ayolah generasi muda mulai tahulah makna-makna ini, biar mana gak cuma paham makna ulo saja, tapi juga ningkatin ini yuk jadi Raja Parhata dari usia-usia muda ini. Ya baiklah. Jadi kalau tentang Raja Parhata, tadi sudah Bapak buat batasan. Jadi ini sudah saya baru 5 yang pernah saya lihat. Sudah di Safar Simbalung ini. Ya ada pesta di sana. Baru 5 kali pernah saya lihat yang orang muda di bawah usia saya. Itu sudah 50-an. Kalau usia di bawah 50-an, artinya belum pernah. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai orang Batak, karena tadi ada kaitannya penelitian kalian ini tentang Raja Parhata, itu kan ya? Iya. Jadi tidak hanya sebatas Raja Parhata. Jangan artinya tujuannya mau jadi Raja Parhata. Yang pertama sekali kita cintai dulu adat istiadat kita itu. Kita cintai dulu. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita menyayangi, mencintai kalau tidak kita kenal dulu baru sayang. Nah, situlah ada rasa cinta. Setelah kita cintai, kita miliki. Kalau sudah kita miliki, sayang rasanya membuang ini. Kita pelihara itu sampai bongkok, sampai bengkok kita pelihara, kita jaga terus. Jadi nggak hanya sebatas jadi Raja Parhata. Mau jadi Raja Parhata itu tidak mudah kalau kita tidak menguasai bahasa, membuat contoh-contoh dalam kehidupan ini. Kalau seorang Raja Parhata itu setiap menyampaikan sesuatu dia bisa dia berdampingan disertai dengan upasa. Seperti kalau di orang Melayu kan ada pantunnya. Jalan-jalan ke kota baru, cakep, kan enak gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Harus dikuasai hal seperti itu. Dan jadi Raja Parhata itu harus sabar, bisa menerima, bisa senyum, itu nggak boleh emosi. Makanya hitungan ini. Kenapa? Terjadi suatu ketika dia sebagai Raja Parhata, ada yang mengatakan, kalau gini aja saya tinggalkan dengan dia, pergi dia, tinggalkan pesta itu. Maka seterusnya nggak ada yang manggil dia. Bahkan orang pesta nggak diundang lagi dia. Cocok. Itu tadi jawaban Bapak soal gimana pandangan Bapak sebagai Raja Parhata ke generasi muda ini soal pemahaman soal ulos dan tentang adat di daerah. Lalu kita beralih ke pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Yang ini dari perspektif Bapak sebagai Raja Parhata, sebaiknya gimana ulos ini kita lestarikan supaya tetap hidup dalam masyarakat Batak Toba di tengah ya sekarang kan udah generasinya udah mau ya,
budaya western dari barat juga udah lebih diagung-agungkan. Jadi gimana kita menjaga ulos ini supaya tidak berubah maknanya jadi kain bercorak biasa. Baik. Jadi kita sebentar dulu ke masalah penggunaan ulos. Itu harus benar-benar kita tahu penggunaan ulos itu. Kapan ulos itu digunakan? Contoh, kalau tadi kan saya udah bawa terangkan di depan, kalau ulos radio utang itu yang memakai itu secara umum adalah laki-laki. Nah, itu pun kapan itu dipakai? Karena beda-beda nanti ulos yang kita gunakan itu sebagai yang melaksanakan acara, dan kalau kita datang ke situ, paham maksudnya? Contoh, ada orang tua yang meninggal, katakanlah yang saudara tua. Jadi kalau kita yang datang melayat ke sana, kita bukan memakai ulos radio utang. Misalkan kalian yang perempuan lah, bukan memakai ulos sadung. Biasanya itu dipakai ulos yang agak warna hitam-hitam. Kalau ulos sadung, tapi sadung yang warna hitam, bukan sadung yang warna-warna cerah kayak gini, ya, yang warna hitam. Itu kan kalau yang mereka yang meninggalkan. Tapi kalau yang hasudon itu, mereka memakai ulos seperti yang kita datang di situ, ya. Mereka memakai ulos yang bagaimana orang itu yang menyatakan mereka itu yang berpesta. Karena tadi kan saudara dua. Sebenarnya saudara itu, pokoknya kalau mereka pesta pernikahan, namanya kan warna-warna cerah, ulos lagi warna, tapi yang memang hidup warnanya, yang terang gitu. Itu ya bagi orang itu. Tapi itu menandakan mereka hasudon. Kalau kita nggak memakai ulos seperti itu, karena kita pernah hasudon, jadi kita pakai ulos yang lebih kecil dan warnanya agak gelap. Itulah kalau perempuan. Jadi kalau laki-laki, kami sebagai laki-laki kalau datang situ, mandarnya yang kami pakai, bukan ulos. Mandar itulah tadi yang waktu pengantin itu kan dikasih mandar sama laki-laki itu. Nah, nanti itu dibawanya dipakai itu ketika ada acara yang sama tua di sini. Tapi kalau ada pesta pernikahan disarungkan lagi gitu, dia lah melayanya disuruh-suruh ke sana kemari. Dari perspektif Bapak sebagai operator untuk melestarikan ulos, jadi Bapak Loba itu pahami dulu lah maknanya. Iya, pahami. Jadi kalau udah paham kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Udah kenal, udah paham, sayang lah ini jadinya. Nah, setelah dikenal, jadi yang sulit nanti cara melestarikan ini dari tingkat harus dikawal ini supaya bisa lestari. Jangan sampai salah corak, jangan sampai salah gunakan gitu. Jadi ada baiknya ini saran dari saya. Bisa nanti kita kembangkan sebagai orang Batak. Sejak dini maunya ulos ini sudah diperkenalkan kepada anak-anak di bawah. Sudah diperkenalkan. Ini namanya ulos sadung. Contohnya kan. Ini namanya ulos ragi otang. Walaupun dia bentuk kecil aja dibuat, bisa dipakaikan kepada anak-anak PAUD itu, dibuat yang kecil, ya, dipakaikan gitu, ada cara dipakaikan. Mulai dari dini mereka, anak usia dini sudah kita perkenalkan. Nanti kalau dia sudah SD, sudah SMP, udah bisa ulos yang lebih besar. Misalkan mereka tampil bernyanyi, pakai. Ada acara apa, pakai. Bila perlu ada acara ulang tahun temannya, jadi pakai, kenapa pakai? Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kan sudah terlambat.
nggak mungkin lagi jadi masuk SD kan SMP. Sudah terlambat kan? Jadi maksud saya, kalian nanti yang menjadi penggagas meneruskan gagasan saya. Jadi anak-anak itu sangat bangga mereka sebenarnya kalau lain yang kita tampilkan penampilan mereka daripada biasanya. Kemudian itulah pertama, supaya bisa anak-anak itu terus ingat sekali dia tentang nama ulos itu. Boleh juga tadi dibuat fotonya, ditempelkan, dibuat apa satu album gitu ya. Ini nama ulos ini bagaimana? Bisa. Dari sejak kecil, dari masih SD dia sudah kenal dia jenisnya ulos itu namanya apa. Difoto aja. Jadi kalau ini sudah terlambat. Tapi nanti kalian penggagas, kalian menjadi katakanlah penerus, teruskan kalian nanti kepada anak-anak didik kalian. Kalau kalian nanti jadi guru, bawakanlah di sana. Kemudian kalau kalian sudah berumah tangga, terus kepada anak-anak supaya jangan hilang makna urus ini. Jadi selain apa, supaya juga mereka tetap mempertahankan bahwasanya itu adalah milik mereka, milik bangsanya, milik nenek moyangnya, boleh juga dibuat, disertakan, dikombinasikan dengan pakaian yang dipakai anak-anak. Jadi kalau untuk melestarikan selain paham motif-motifnya itu diperkenalkanlah dari kecil Iya. anak-anak, supaya karena kecil ini bisa lebih tertanam. Jadi siklusnya terus berulang-ulang Iya. itu sehingga lestari ulos itu. Baiklah, kalau gitu sudah berakhirlah pertanyaan kita soal penelitian ini kepada Bapak sebagai Raja Prahata kami dari Pendidikan Sejarah kelas A reguler 2024 meminta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak yang merupakan tokoh adat dia bisa berkontribusi kepada kami dalam tugas kuliah ini, yang mungkin sebagai orang Batak juga kami bisa lebih tahu, ternyata gini adat etis aku gitu. Semoga apa yang Bapak berikan pada kami bisa menjadi sesuatu yang positif kembali kepada Bapak nantinya dan berkontribusi dalam diri kami sebagai guru nanti untuk menjadi guru yang baik dan juga orang adat yang baik. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak. Sama-sama. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan sekian. Enggak pernah minum apa itu? Kenapa nggak diminum?